Baik, kita lanjutkan materi kita minggu lalu yaitu tentang matriks. Minggu ini kita masuk pada pembelajaran 2, operasi hitung pada matriks. Operasi hitung pada matriks yang akan kita pelajari adalah tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebelum kamu mempelajari operasi hitung pada matriks, kamu harus memahami operasi hitung pada bilangan real, baik itu bilangan bulat positif, negatif, pecahan, dan lainnya. Penjumlahan dan pengurangan. Di sini ditampilkan tabel tes tertulis dan tes praktik dari Niko dan Ucok. Perhatikan nilai totalnya, itu juga bisa diperoleh dari penjumlahan matriks. Jadi menggunakan matriks juga bisa kita lakukan untuk menentukan nilai totalnya. Perhatikan pada kolom tes tertulis itu kita bisa tuliskan sebagai matriks kolom. Jadi nilai tes tertulis Niko dan Ucok itu bisa kita buat dalam matriks kolom. Kemudian nilai tes praktik juga kita buat dalam bentuk matriks kolom. Kedua matriks kolom ini kita lakukan operasi penjumlahan. Yang mana yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah elemen yang letaknya sama. Di sini 4 ditambah 4. Itu sama-sama berada pada baris pertama, kolom pertama. Sehingga dihasilkan 8. Kemudian nilai pada baris kedua kolom pertama yaitu 5 pada matriks pertama ditambah dengan 2 nilai pada yang letaknya pada baris kedua kolom pertama untuk matriks yang kedua. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, itu adalah proses penjumlahan matriks. Kemudian kita bisa perhatikan lagi hasil matriks setelah dijumlahkan juga adalah matriks yang sama. Nah, perhatikan ya. Untuk penjumlahan matriks tadi, itu matriksnya adalah matriks kolom dengan ordo 2 kali 1. Kedua matriks itu memiliki ordo yang sama dan hasil penjumlahannya juga adalah matriks yang sama. Dan matriksnya diperoleh dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak. Bagaimana dengan pengurangan matriks? Pengurangan matriks juga dapat dilakukan jika ordo matriksnya sama. Hasil pengurangannya juga merupakan matriks yang berordo sama dan diperoleh dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang letaknya juga sama. Jadi prosesnya seperti itu. Supaya kamu lebih memahami lagi, berikut akan diberikan contoh. Jadi satu contoh ini kita bisa lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada 3 matriks A, B, dan C. Kebetulan untuk contoh soal ini ketiganya memiliki ordo yang sama, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Artinya tidak ada masalah, matriks ini bisa dikerjakan. A ditambah B, matriks A ditambah matriks B. Ordonya sama-sama 3 kali 2, artinya memiliki 3 baris dan 2 kolom. Sudah memenuhi syarat, jadi kita tinggal menjumlahkan elemen yang letaknya sama. Di sini 1, nilai pada baris pertama kolom pertama ditambah dengan negatif 3. 1 ditambah negatif 3 itu dituliskan pada letak yang sama juga, baris pertama kolom pertama. Hasilnya adalah negatif 2.
Lanjut, negatif 2 pada baris pertama kolom kedua ditambah dengan 4. Letaknya juga sama pada baris pertama kolom kedua. Dituliskan pada letak yang sama juga, yaitu pada baris pertama kolom kedua. Jadi negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Lanjut, 4 ditambah negatif 2. Angka pada baris kedua kolom pertama. Itu dituliskan pada letak yang sama juga, yaitu baris kedua kolom pertama. 4 ditambah negatif 2. Operasi hitungnya menghasilkan 2. Lanjut, 2 ditambah 1. Angka pada baris kedua kolom kedua. Dituliskan pada letak yang sama, baris kedua kolom kedua. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, nilai pada baris ketiga kolom yang pertama, yaitu negatif 1 ditambah dengan nilai pada baris ketiga juga kolom pertama untuk matriks kedua, yaitu 3. Negatif 1 ditambah 3 dituliskan pada letak yang sama, baris ketiga kolom pertama. Operasi hitungnya menghasilkan 2. Berikutnya yang terakhir, 1 ditambah 6. Itu yang terletak pada baris ketiga kolom kedua. 1 ditambah 6 dituliskan pada letak yang sama juga, baris ketiga kolom kedua. 1 tambah 6 sama dengan 7. Ini menghasilkan matriks dengan ordo yang sama, 3 kali 2. Berikutnya B ditambah A, matriks B ditambah matriks A. Cara mengerjakannya sama, setiap elemen yang seletak dijumlahkan. Ya, kamu perhatikan ya prosesnya yang ibu beri kotak biru, itu adalah prosesnya, kamu perhatikan. Jangan sampai salah meletakkannya nanti. Di sini yang sering ibu alami kesulitan pada siswa-siswi itu adalah menjumlahkan operasi bilangannya. Jadi sering salah menjumlahkan positif negatif. Nah, itu kamu harus pelajari. Untuk mengerjakannya sebenarnya tidak sulit, hanya menjumlahkan angka yang posisi letaknya sama ditaruh di tempat yang letaknya juga sama. Tapi yang sering salah itu menjumlahkan bilangannya. Kamu juga harus belajar tentang bilangan pecahan, harus ingat kembali, karena mungkin saja soal di matriks ini angkanya bukan bilangan positif atau negatif, bisa saja diganti dengan bilangan pecahan, bentuk akar, persamaan linier. Nah, itu. Tapi prinsipnya, prosedurnya ya seperti ini. Yang boleh dijumlahkan itu matriks yang ordonya sama. Cara menjumlahkannya, yang elemen-elemen yang seletak itu yang boleh dijumlahkan, nanti diletakkan pada letak yang sama juga. Nah, ini
menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 2. Untuk matriks A ditambah B itu hasilnya belum tentu sama ya ketika kamu menjumlahkan B ditambah A. Nah, jadi harus dihitung. Jangan karena dipikir itu sama-sama A dan B langsung dituliskan hasilnya. Belum tentu hasil matriksnya angkanya itu sama. Tapi ordonya pasti sama. Nah, sekarang B ditambah C, prosesnya juga sama seperti soal yang A dan B. Menjumlahkan elemen yang seletak. Meletakkan hasil penjumlahannya juga di letak yang sama seperti elemen sebelumnya. Menghasilkan ordo yang sama juga. 3 baris dan 2 kolom. Sekarang pengurangan. Ini hati-hati kalau untuk pengurangan pengurangan matriks karena ini mempengaruhi tanda ya. Kalau kamu menjumlahkan mengurang dengan tanda negatif positif, nah itu mempengaruhi. Di sini 1 dikurang negatif 3. Nilai pada baris pertama kolom pertama 1 dikurang negatif 3, di situ negatif 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 negatif. Untuk operasi hitungnya nanti menjadi positif. Ingat ya, kalau negatif ketemu negatif nanti ketemu hitungnya ditambah positif. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Lanjut, masih baris pertama kolom yang kedua. Dan negatif 2 dikurang 4. Negatif 2 dikurang 4. Kalau ibu supaya lebih gampang mengingatnya, negatif itu ingatnya utang ya. Utang 2, utang lagi 4. Utangnya sudah 2, utangnya ditambah lagi jadi 4. Ditambah lagi dengan 4 sehingga menghasilkan negatif 6. Utangnya 6. Nilai pada baris kedua kolom pertama 4 dikurang negatif 2. Ingat, negatif ketemu negatif, nanti operasi hitungnya menjadi ditambah. Jadi untuk pengurangan ini hati-hati karena mempengaruhi tanda. Nah, ini negatif 4 dikurang negatif 2. Operasi hitungnya ditambah. 4 tambah 2 sama dengan 6. Lanjut, bilangan pada baris kedua kolom kedua, yaitu 2 dikurang 1, juga pada baris kedua kolom kedua. 2 dikurang 1 itu tidak ada masalah, hasilnya sama dengan 1, tapi menuliskannya harus pada letak yang sama, juga pada baris kedua kolom kedua. Selanjutnya, nilai pada baris ketiga kolom pertama negatif 1 dikurang dengan 3, juga pada baris ketiga kolom pertama. Negatif 1 dikurang 3. Jadi tadi caranya supaya gampang, utang 1, utang lagi 3. Kok utangnya ada 4? Jadi negatif 1 dikurang 3 itu hasilnya negatif 4. Yang terakhir 1 dikurang 6. 1
1 dikurang 6 itu pada baris ketiga kolom kedua. Ini gimana menghitungnya? Punya 1 tapi utangnya 6. 1 bayar utang 6, oh utangnya masih ada 5, jadi negatif 5. Menghasilkan matriks dengan ordo yang sama, 3 kali 2. Lanjut, B dikurang A, matriks B dikurang matriks A, prosedurnya sama, kamu mengurangi elemen yang letaknya sama, dan syaratnya kedua matriks ini berordo sama-sama 3 kali 2. Nanti hasilnya juga matriks dengan ordo 3 kali 2. Ini nanti kamu boleh cari contoh yang lain, matriks dengan ordo-ordo yang lain. Ini kebetulan ada contohnya 3 kali 2. Mungkin saja nanti soal-soal matriks ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, dan sebagainya. Nah, untuk soal yang F, A tambah B tambah C. Perhatikan di sana ada matriks yang di dalam kurung. Yang dijumlahkan di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di situ matriks A tambah B dikerjakan terlebih dahulu. Dan kebetulan kita A tambah B sudah kita kerjakan pada soal yang A. Jadi kita sudah peroleh hasilnya untuk matriks A ditambah B, sehingga hasil dari penjumlahan A tambah B tadi bisa langsung kita gunakan untuk menjawab soal yang F. Jadi kamu langsung saja tuliskan hasilnya, tapi kalau belum dicari ya dicari dulu. Nah, ini kebetulan kita sudah tentukan tadi hasil matriksnya, kita bisa langsung tuliskan di sini. Tinggal menambahkan matriks C. Tuliskan kembali matriks C. Untuk prosesnya sama seperti prosedur penjumlahan sebelumnya. Ya, kita ikuti saja ya supaya kamu lebih paham. Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 tambah 5 diletakkan pada posisi yang sama, baris pertama kolom pertama. Ini operasi hitungnya utangnya 2 dibayar 5. Kalau utang 2 bayar 5, oh masih ada sisanya 3, kembaliannya positif 3. 3 itu bukan utang, jadi positif. Lanjut, 2 ditambah negatif 5. Nah, di sini ada 2 tanda positif, negatif. Ini kalau di dalam operasi hitung positif negatif, nanti menghitungnya dikurang 2 dikurang 5. Atau supaya lebih mudah, kamu punya 2, kemudian harus bayar utangmu 5, berarti utangmu masih ada 3. Negatif 3. Berikutnya pada baris kedua kolom pertama 2 ditambah negatif 2. 2 ditambah negatif 2. Dilihat positif ketemu negatif, operasi hitungnya nanti dikurang. Jadi menghitungnya 2 dikurang 2, sehingga dihasilkan nilai 0 pada baris kedua kolom pertama. Berikutnya 3 ditambah 3, nilai pada baris kedua kolom kedua.
Tidak ada masalah untuk 3 tambah 3 hasilnya sama dengan 6. Letakkan di posisi baris kedua, kolom kedua. Selanjutnya juga nilai pada baris ketiga, kolom kedua. Di sini ada 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 nilainya sama dengan 3. Ini terletak pada baris ketiga, kolom pertama. Yang terakhir, nilai pada baris ketiga, kolom kedua. 7 ditambah negatif 4. Operasi hitungnya 7 ditambah negatif 4. Ingat, positif, negatif, nanti operasi hitungnya dikurang. Jadi 7 kurang 4. Nilainya sama dengan 3. Sehingga matriks A tambah B tambah C itu menghasilkan juga matriks 3 kali 2. Soal yang terakhir, A tambah B tambah C. Tapi di sini yang dibuat dalam kurung itu adalah B tambah C. Artinya B tambah C-nya dikerjakan terlebih dahulu. Kebetulan juga B dan tambah C itu sudah dikerjakan pada soal yang C. Jadi tadi kita sudah peroleh hasilnya. Jadi kita langsung tuliskan A, matriks A, kita pindahkan, dan hasil dari B tambah C tadi kita tuliskan kembali. Cara mengerjakannya sama, juga dihasilkan matriks tersebut. Untuk refleksinya, kamu harus ingat, dalam operasi hitung matriks, boleh ditambah dan dikurang jika ordonya sama. Hasil penjumlahan atau pengurangan matriks itu pasti berordo sama. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan hanya pada elemen-elemen yang letaknya sama. Dalam melakukan operasi hitung harus menguasai operasi hitung bilangan real. Jadi bilangan bulat positif negatif, mungkin nanti pecahan, mungkin nanti bentuk logaritma, mungkin bentuk akar, persamaan linier dan sebagainya. Itu kamu harus mahir. Dan dalam belajar matematika kamu harus selalu berpikir kritis. Gunakan konsepnya untuk memecahkan masalah. Nah, di sini ada soal. Silakan kamu kerjakan di buku latihanmu untuk supaya kamu lebih memahami lagi materi ini. Selamat belajar dan salam sehat.